Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. 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 Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus, lawatlah hamba-Mu, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Aku sujud menyembah-Mu, Yesus Tuhanku. Tuhan belas kasih-Mu, berilah berkat-Mu. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini yang terdapat di dalam Taurat 5 sampai 10. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami yang melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sujud di hadirat-Mu,
Marilah kita merendahkan diri, mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan hari Minggu ini, yang diambil dari Yesaya 58 ayat 1 sampai 95. Kita membacanya secara bergantian. Serukanlah kilat-kilat, jangan kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kamu keturunan Yakub dosa mereka. Mengapa karena berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya hari puasamu engkau masih terus mengurus urusan orang, dan kamu masih mendesak-desak semua buruhmu. Sungguh-sungguh inikah puasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau merendahkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur,
Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Supaya engkau memecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyentuhnya dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab engkau, akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya ke dalam hatinya. Amin. Jalan hidup di dunia gelap, banyak sedih mengeram. Tolong mereka di dunia gelap, awal sinar terang. Pakailah aku jadi hamba-Mu, awal terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup resah. Berita berkata semua seperti Tuhan, Beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup resah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung kepada Roh Kudus, yang lahir dari anak darah Maria, yang merintah sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Horas, selamat hari Minggu buat kita semua, Amang dan Inang. Saya akan membacakan beberapa poin dalam warta jemaat kita pada hari Minggu ini. Nama minggu kita pada hari ini adalah Septuagesima dan topiknya adalah hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Berita anak lahir pada hari Sabtu 28 Januari 2023 di Bandung telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki, anak pertama bagi keluarga M. Tampu Bolon, Boru Manurung, alamat di Jalan Pemalang 28 Bandung, Sektor 12 RAAP. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Persembahan sesuai dengan sentralisasi keuangan HKBP, maka persembahan menjadi sebesar 55% untuk Hatopan atau pusat sentral HKBP dan sebesar 45% untuk Huria. Kita menyerahkan persembahan dalam satu amplop ke depan altar setelah khotbah. Dan nama daftar penerimaan Huria yang dipotong 55% dan tidak dipotong 55% bisa Amang dan Inang baca di dalam warta jemaat ini. Nomor 6, hari ini Minggu 5 Februari 2023 setelah ibadah pukul 16.30 WIB di gereja akan dilaksanakan rapat koordinasi anggota anggaran tahun 2023. Pendeta, Majelis Pembendaharaan, Ketua Dewan Koinonia, Ketua Dewan Marturia, dan Ketua Dewan Diakonia mengikuti rapat tersebut. Nomor 12, nomor 10, pertanggungan sektor. Pada hari Jumat 17 Februari, Sektor 345 Dago akan mengadakan pertanggungan sektor dengan tuan rumah keluarga Dr. Arthur Tobing, Inang Boru Simangunsong, bertempat di Jalan Sumedang nomor 2. Bagi jemaat Sektor 345 Dago diharapkan untuk menghadiri pertanggungan tersebut. Nomor 12, berita Dewan Diakoni, Seksi Diakoni Sosial akan mengadakan donor darah pada hari Minggu 12 Februari 2023 dimulai pukul 9 sampai jam 11 WIB bertempat di konsistori gereja. Seksi Diakoni Sosial bekerjasama dengan PMI Kota Bandung melaksanakan program donor darah. Bagi jemaat yang ingin mendonorkan darahnya dapat menghubungi nama yang tertera di warta jemaat beserta dengan nomor telepon. Untuk Amang dan Inang yang memenuhi syarat kami undang untuk boleh mengikuti donor darah tersebut di minggu depan. Badan Pembangunan Gereja pada hari Sabtu 21 Januari 2023 BPG telah memulai kegiatan renovasi ruangan sekolah minggu, Naposo, basement, lantai 2 dan fasilitas pendukung lainnya, dan partisipasi atau sumbangan jemaat dapat disalurkan melalui rekening atas nama HKBP Bandung Reformanda, nomor rekening tertera, dan memberikan keterangan sumbangan atau partisipasi pembangunan. 14. Renungan Simeon, Radio Maestro 92,5 FM Bandung. Setiap hari Kamis pukul 8 sampai 8.50, gereja kita mengadakan pekabaran Injil melalui siaran Renungan Simeon di stasiun radio 92,5 Maestro FM Bandung. Jemaat dapat mendengarkannya dan turut berpartisipasi melalui telepon interaktif lewat narasubung melalui WhatsApp, nomor tertera di warta jemaat, dan diharapkan jemaat dapat mendukung program ini dalam doa dan dana. Dana dapat diberikan melalui kotak atau poti perosian yang ada di depan gereja sebelah kanan. Ucapan selamat ulang tahun. Parhalado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 30 Januari sampai tanggal 5 Februari. Apabila ada Amang dan Inang yang hadir yang berulang tahun pada saat ini, kami undang untuk berdiri. Baik. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 63 ayat 8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Selamat ulang tahun buat Amang dan Inang yang berulang tahun. Berita keuangan, seminggu kemarin gereja kita menerima keuangan sebesar untuk dengan jumlah Rp26.829.975.
Penerimaannya untuk Huria sebesar Rp11.457.375, untuk sentralisasi Rp8.492.000, dan untuk pembangunan sebesar Rp6.880.600. Demikian warta jemaat pagi kita. Amang dan Inang, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh memenuhi undangan Tuhan untuk beribadah di tempat ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kesehatan yang telah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh beribadah di gereja-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kehidupan yang telah Engkau berikan. Kami bersyukur juga untuk bangsa dan negara kami yang telah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan, untuk kami boleh mendiami bangsa dan negara ini. Kami mau berdoa untuk pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Presiden kami, beserta dengan seluruh jajarannya ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberkati Bapak Presiden kami ya Tuhan untuk memimpin negara ini. Berikan beliau kesehatan, berikan juga hikmat ya Tuhan untuk memimpin negara kami, supaya negara kami ya Tuhan tetap selamat ya Tuhan, tetap ada dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami bersyukur untuk semua pemerintahan daerah juga ya Tuhan. Tuhan yang memberkati kota Bandung dan di Jawa Barat khususnya ya Tuhan. Untuk setiap pemerintahan yang ada ya Tuhan, berkati kepala pemimpin kami supaya mereka juga berhikmat pemimpin Jawa Barat dan khususnya kota Bandung ini ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan pada saat ini untuk lingkungan gereja kami berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati lingkungan gereja kami, menjaganya ya Tuhan, supaya seluruh tetangga-tetangga kami di dalam lingkungan gereja ini juga bersuka cita setiap kami melakukan ibadah ya Tuhan, dan mereka juga Engkau berkati dan berkenan atas ibadah kami, sehingga kami boleh beribadah di rumah Tuhan ini tanpa gangguan sedikit pun ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk jemaat kami yang sedang sakit. Kami mau berdoa untuk Amang SR Sibarani, untuk Inang Sihombing Boru Pasaribu, untuk anak kami Rimosa Dolok Saribu, untuk Inang Sitorus Boru Tambun, untuk Inang TS Hutauruk Boru Tobing, untuk Inang Simbolon Boru Pasaribu, untuk Inang Nababan Boru Sihombing, untuk Inang Sihombing Boru Simanjuntak, untuk Amang Simbolon, untuk Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, untuk Amang Pakpahan, untuk Inang Sintua Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, untuk Amang Manulang, untuk Nyonya Sintua CL Situmorang Boru Pakpahan, untuk Nyonya Siregar Boru Aritonang, untuk Nyonya Huta Barat Boru Siregar, untuk Inang R Sinaga Boru Siburian, untuk Inang S Sinaga Boru Napitupulu. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biar Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Biar Tuhan juga yang akan memulihkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan atas kesehatan yang boleh mereka terima dari Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat Tuhan, untuk pergumulan keluarga yang pada saat ini mungkin ya Tuhan di dalam pekerjaannya sedang mengalami kesulitan. Tuhan Yesus, Engkau yang membantu setiap jemaat yang membutuhkan pertolongan Tuhan atas pekerjaan. Biarlah Tuhan yang akan selalu menemani, selalu memberkati keluarga yang sedang dalam keadaan kesusahan karena akibat pekerjaan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan mereka. Biarlah Tuhan yang selalu menemani mereka, melindungi mereka dan memberikan harapan ya Tuhan bahwa masa depan keluarga mereka ada dalam tangan Tuhan. Begitu pula untuk jemaat kami yang sedang mengalami permasalahan di dalam rumah tangga, baik itu hubungan istri, suami, dan anak. Tuhan Yesus, Engkau yang hadir di tengah-tengah keluarga yang sedang bergumul. Biarlah Tuhan yang selalu ada memberikan mereka kasih sayang Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan ya Tuhan, merasakan kembali kasih sayang Tuhan dalam keluarga mereka, sehingga hubungan antara keluarga menjadi baik kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang merindukan anak. Biarlah Tuhan yang akan menjawab semua doa dan harapan pada jemaat kami ya Tuhan yang merindukan anak. Biar Tuhan yang memberikan berkat bagi mereka. Apapun ya Tuhan yang Engkau berikan bagi mereka sesuai dengan waktu Tuhan, sehingga mereka boleh bersuka cita. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak kami Timothy Simbolon. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha proses kesembuhan dari Timothy ya Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik remaja kami Naposo.
Biarlah mereka juga senantiasa Engkau berkati di dalam pendidikannya ya Tuhan, di dalam kuliahnya. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan melalui pendidikannya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk renovasi yang sedang berlangsung ya Tuhan, untuk di basement dan ruang lantai 2. Kiranya Tuhan senantiasa beserta dengan panitia ya Tuhan, dengan badan pembangunan gereja, apapun yang mereka lakukan, kami percaya Tuhan hadir ya Tuhan, dan Tuhan yang akan turun tangan ya Tuhan untuk membantu setiap prosesnya, sehingga kami berserah kepada Tuhan untuk pembangunan gereja kami. Kami percaya Tuhan yang selalu hadir di dalam setiap perencanaan tersebut. Kami juga mau berdoa Tuhan pada saat ini untuk tempat ibadah Minggu persiapan HKBP Lembang. Kiranya Tuhan memberkati HKBP Lembang ya Tuhan, juga dengan Amang Pendeta Pitu Sinaga dan keluarga yang bekerja di HKBP Lembang. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan, dan Tuhan memberikan kesehatan juga ya Tuhan. Kami juga berdoa buat persiapan HKBP Sumedang, Tuhan juga yang senantiasa hadir dalam proses HKBP Sumedang ya Tuhan, untuk pencarian tempat yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan membantu Parhalodo HKBP Sumedang untuk boleh melakukan ibadah mereka dengan seturut kehendak Tuhan, dan Tuhan juga hadir selalu di setiap ibadah-ibadah mereka. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh diberikan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Amang Pendeta yang akan menaburkan firman, supaya kami juga boleh dikenyangkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam surat Yakobus, pasal yang pertama, ayat 22 hingga ayat 25. Saya bacakan bagi kita, marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya,
ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pernah ada seorang pengkhotbah. Pengkhotbah ini sudah cukup terkenal. Sudah beberapa kali dia terlihat di televisi dan banyak yang mengaguminya oleh karena firman-firman atau khotbah-khotbah yang dia sampaikan. Suatu ketika dia diundang untuk berkhotbah di suatu daerah yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, dan ia pun pergi ke sana. Tetapi sewaktu di perjalanan, karena butuh waktu yang lama untuk tiba di daerah yang akan dia khotbahi, dia harus beristirahat di tengah jalan dan dia masuk ke sebuah rumah makan. Di rumah makan itu dia memesan makanan dan minuman untuknya, dan setelah beberapa waktu seorang pelayan datang untuk mengantar makanan dan minuman pesanannya. Tetapi apa yang terjadi ketika si pelayan ini berjalan dan akan menghampiri si pengkhotbah itu, si pelayan ini gugup dan akhirnya makanan dan minuman yang dia bawa terjatuh dan tumpah mengenai baju si pengkhotbah ini. Si pelayan ini langsung meminta maaf, dan luar biasanya si pengkhotbah ini ikut merapikan makanan dan minuman itu dan membersihkan bajunya sendiri dan tidak marah. Tetapi melihat peristiwa itu, si pemilik rumah makan itu langsung marah-marah, memarahi pelayannya dan mengatakan bahwa besok tidak usah masuk kerja lagi. Artinya si pelayan ini harus dipecat. Tetapi luar biasanya lagi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, si pengkhotbah ini berkata, "Pak, tidak usah dipecat. Biarlah dia bekerja. Dia susah mencari pekerjaan ini. Dan kalau masalah ini saya bisa atasi. Makanan dan minuman ini juga akan saya bayar sekalipun sudah terjatuh, dan biarlah diganti yang baru, dan yang baru ini juga akan saya bayar. Soal pakaian saya, ini saya bisa bersihkan sendiri. Dan masih ada pakaian saya yang masih bersih di mobil. Jadi tolong jangan sampai dia tertekan bekerja di tempat ini, tetapi biarlah dia bersukacita melakukan pekerjaannya." Dan selidik punya selidik, setelah si pelayan ini ditanya mengapa bisa demikian, mengapa tadinya sampai terjatuh makanannya, rupanya dia sudah lama mengagumi si pengkhotbah ini lewat siaran-siaran yang pernah dia tonton atau dia lihat. Dan ketika dia melihat wajah tamunya, yaitu si pengkhotbah itu sendiri, itulah yang membuatnya gemetaran. Wah, ternyata saya bisa bertemu dengan seorang pengkhotbah yang sangat terkenal ini. Mungkin banyak pelajaran yang sangat berharga nantinya yang bisa saya dapatkan darinya. Itulah yang membuat dia gugup, dan luar biasa kerinduannya bertemu dengan pengkhotbah itu sudah tercapai, dan pelajaran berharga juga bisa dia dapatkan melalui peristiwa itu. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, bisakah kita bayangkan kalau seandainya tadi si pengkhotbah itu langsung marah-marah ketika makanan dan minuman itu jatuh? Betapa kecewanya mungkin si pelayan itu. Wah, ternyata bapak ini hanya bisa mengkhotbahkan. Ternyata khotbah-khotbah yang dia sampaikan tidak bisa dia lakukan. Apalagi ketika si pengkhotbah itu tadi mendukung pemecatan si pelayan ini. Dia ikut mengatakan, iya biarlah dia harus dipecat.
bekerjanya tidak becus, tidak benar, dia harus dipecat. Bagaimana jika si pengkhotbah itu sampai berkata demikian? Tidak bisa kita bayangkan apa yang ada dalam hati si pelayan itu. Dia yang dulunya sangat mengagumi pengkhotbah itu bisa saja sangat kecewa karena khotbah-khotbah yang dia dengar ternyata tidak bisa dilakukan oleh si pengkhotbah itu. Untungnya si pengkhotbah itu selalu melakukan apa yang dia khotbahkan, yang dia sampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, itulah panggilan daripada khotbah ini, firman ini pada saat ini bagi kita. Rasul Yakobus menekankan bagi setiap orang-orang percaya, setiap orang Kristen, supaya jangan hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi menjadi pelaku, melakukan firman yang telah dia terima, yang telah dia dengarkan, yang telah dia baca. Jangan hanya teori kehidupan Kristen itu, tetapi Rasul Yakobus menginginkan supaya keiman kita, kepercayaan kita terlihat dari praktek sehari-hari. Dan itu yang paling penting. Ketika kita menerima firman dan bukan hanya menyimpannya dalam hati, tetapi melakukannya lewat tindakan-tindakan atau pekerjaan kita sehari-hari. Mungkin saya salah, tetapi saya mungkin juga tidak berlebihan kalau saya mengatakan sekarang masih ada atau bahkan masih banyak orang Kristen yang hanya pendengar saja, belum sampai ke tingkat melakukan atau mempraktekkan firman yang telah dia terima. Dia menerima, dia mendengar, tetapi buahnya tidak ada, tindakannya atau prakteknya tidak terlihat dalam kehidupannya. Demikian jugalah yang terjadi dalam jemaat mula-mula yang dilihat oleh Rasul Yakobus. Mereka memang sering beribadah, mereka memang rajin mendengarkan firman Allah, tetapi Rasul Yakobus melihat buahnya tidak ada. Perbuatan mereka jauh daripada firman yang telah mereka dengarkan. Oleh karena itu, inti daripada surat Yakobus ini sebenarnya menekankan perbuatan. Di pasal 2 nanti dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, hakikatnya adalah mati. Artinya ketika kita mengatakan diri kita orang beriman atau orang percaya, itu harus terlihat dari tindakan kita atau dari sikap kita dan perbuatan kita sehari-hari. Artinya harus ada praktik, harus kita lakukan firman yang telah kita terima itu. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, apa gunanya kita dituntut untuk melakukan firman yang telah kita terima itu? Yang pertama adalah dengan melakukannya lah maka firman itu akan bermanfaat bagi diri kita, maka firman itu akan bisa mengubah hidup kita. Tanpa melakukannya hidup kita tidak akan pernah berubah. Sama itu seperti seorang yang sakit. Dia pergi ke dokter, kemudian si dokter ini adalah dokter yang luar biasa dan sudah menyembuhkan begitu banyak orang sakit. Kemudian dokter ini memberikan obat yang luar biasa juga. Baru si orang sakit ini menceritakan kedahsyatan obat itu kepada teman-temannya, bahkan menceritakan keluar biasaan si dokter ini. Wah, dokter saya sungguh luar biasa. Katanya dia sudah menyembuhkan begitu banyak penyakit dan obat-obat yang dia berikan selalu obat yang ampuh, obat yang berkualitas tinggi. Tetapi setelah dia selesai bercerita kepada teman-temannya, kemudian dia menyimpan obatnya, mengantongi obatnya, lupa meminum. Sampai di rumah juga dia bercerita panjang lebar tentang dokter yang menanganinya dan obat yang dia terima kepada keluarganya. Tetapi habis itu dia simpan kembali. Besoknya juga demikian.
dia selalu bercerita tentang dokter yang luar biasa itu dan obat yang luar biasa yang dia terima. Tetapi setiap selesai berbicara, supaya dia bisa berbicara setiap hari dan ada bukti, dia selalu menyimpan obatnya supaya tidak habis. Nanti saya kalau obat ini habis, apa yang mau saya ceritakan? Kalau begitu pertanyaannya, apakah dengan dokter yang luar biasa dan dengan obat yang sangat bagus penyakitnya bisa sembuh tanpa dia meminumnya? Tentu tidak. Artinya supaya pekerjaan dokter yang baik dan juga obat yang baik itu bisa bermanfaat bagi dirinya, bisa menyembuhkan dirinya, dia harus meminumnya. Dia harus melakukan apa yang dikatakan oleh dokter itu. Jika dia hanya berbicara panjang lebar tanpa melakukan apa yang dikatakan oleh dokter dengan meminum obat, mustahil penyakitnya bisa sembuh. Bahkan dia akan semakin sakit, sakitnya akan semakin parah. Demikian juga lah firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Sekalipun rasul-rasul, murid-murid Yesus mengatakan bahwa firman ini luar biasa, firman ini bisa mengubah hidup kita, tetapi sama seperti orang sakit tadi, ketika kita tidak mau melakukannya, mempraktekannya dalam hidup kita, maka mustahil firman yang luar biasa itu bisa mengubah hidup kita. Oleh karena itu, hanya dengan melakukanlah hidup kita akan semakin diubah, hidup kita akan semakin diperbaharui menjadi semakin sempurna sama seperti Yesus Kristus. Yang kedua, apa gunanya kita melakukan atau mempraktekkan firman Tuhan? Yaitu supaya orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum mengenal keselamatan dari Yesus Kristus, mereka juga bisa melihat dan akhirnya percaya. Kekristenan kita sudah berumur kurang lebih 2000 tahun. Pertanyaannya, mengapa bisa kekristenan itu selalu berjalan sampai 2000 tahun, tetap bertahan? Tentu bukan hanya karena teori yang disampaikan oleh rasul-rasul yang pertama atau murid-murid Yesus yang pertama, tetapi karena mereka mempraktekkannya, melakukannya, sehingga orang-orang di sekitar mereka melihat bahwa kehidupan Kristen itu luar biasa. Dan itulah yang membuat kekristenan bertahan hingga saat ini. Rasul-rasul atau murid-murid yang pertama bukan hanya melakukan pidato-pidato yang luar biasa, bukan hanya melakukan KKR yang luar biasa, tetapi yang terutama mereka melakukan apa yang diminta oleh Yesus Kristus, apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Prakteknya itu yang dilihat oleh orang banyak, sehingga orang yang sebelumnya tidak mengenal Yesus Kristus menjadi mengenal melalui tindakan-tindakan oleh orang percaya, dan mereka ikut mempercayai Yesus Kristus. Oleh karena itulah, ini juga termasuk tugas kita Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, supaya kekristenan kita semakin dikenal oleh orang banyak dan bisa bertahan. Kita tentu dituntut untuk tetap melakukan firman Tuhan. Jangan hanya membicarakannya, jangan hanya mendengarnya, tetapi lakukanlah. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan menurut Rasul Yakobus dalam nats ini supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Yang pertama, di ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Artinya meneliti. Untuk apa meneliti? Yaitu supaya kita memperoleh pelajaran dari firman yang kita teliti dan kita bisa memahaminya. Ketika kita memahami firman yang telah kita terima, maka kita akan bisa melakukannya, dan bukan hanya tidak terjadi salah paham. Karena banyak orang hanya mendengar kemudian menafsirkannya sendiri dalam hatinya. Dia mengartikan firman itu sesuai dengan apa yang dia mau.
Sering begitu. Oleh karena itu perlu meneliti firman Tuhan, apa sebenarnya yang ingin disampaikan atau yang diminta firman itu untuk kita lakukan. Jadi supaya kita paham dan lebih mudah untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, bertekunlah di dalamnya. Setelah kita memahami, meneliti firman yang kita dengar atau kita terima, jangan hanya memahaminya, tetapi tekunilah apa yang diminta oleh firman itu. Yang ketiga, jangan melupakannya. Di ayat 25 juga. Bukan hanya mendengar untuk melupakannya, artinya harus selalu diingat. Kecenderungan kita adalah sering lupa atau gampang lupa dengan firman yang telah kita terima. Dan ketika kita lupa akan firman Tuhan, maka ada kemungkinan di situ juga kekuatan kita akan hilang. Contohnya, ibu-ibu ketika menghadapi satu pergumulan, mereka sering mengangkat firman Tuhan yang bisa menguatkan mereka. Contohnya, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah, maka Dia akan menolongmu. Dan melalui firman itu yang selalu dia ingat, maka kekuatannya pulih. Dia bisa menghadapi tantangan hidupnya, pergumulannya, dan akhirnya menang. Itulah gunanya mengingat firman Allah. Coba bayangkan kalau seorang ibu tadi tidak mengingat satupun firman Tuhan, kemudian datang pergumulan, apa yang bisa menguatkan dia? Apa yang bisa menolong dia? Tentu tidak ada. Oleh karena itulah diingatkan oleh Rasul Yakobus, supaya setiap firman yang kita dengar atau kita terima, jangan lupakan, tetapi ingatlah. Itu sama seperti seorang pahlawan atau seorang tentara yang mengisi amunisinya. Kalau kita semakin banyak mengingat firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, maka amunisi kita semakin banyak untuk melawan godaan si jahat atau godaan iblis. Maka kita akan bisa suatu ketika langsung mengeluarkan amunisi itu untuk melawan godaan-godaan si iblis. Dan yang terakhir, setelah meneliti dan bertekun serta mengingat firman Tuhan, Rasul Yakobus meminta sungguh-sungguhlah melakukannya. Sungguh-sungguhlah melakukannya. Artinya berikanlah hidupmu, berikanlah hatimu sepenuhnya untuk melakukan firman Tuhan. Sebab terakhir dikatakan oleh Rasul Yakobus, ia yang melakukan firman Tuhan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Setiap kita melakukan firman Tuhan, di situ akan ada kebahagiaan. Karena apa? Karena kita akan dikuatkan untuk menjalani hidup kita. Firman yang kita lakukan akan mengubah hidup kita. Firman yang kita lakukan akan membaharui kita, menolong kita, membantu kita, dan disitulah ada kebahagiaan. Tuhan menguatkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menerangi hati dan pikiran kami melalui ibadah kami pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan melalui firman-Mu yang telah kami terima, supaya kami orang-orang yang percaya kepadamu bukan hanya pendengar dan penerima firman-Mu saja, tetapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami melakukan, mempraktekkan firman-Mu yang telah kami terima di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena dengan melakukan firman itulah hidup kami bisa diubah. Firman itu bisa bekerja dalam hidup kami. Dan dengan melakukan firman itu akan semakin banyak orang yang melihat kuasa kasih dan penyertaan-Mu di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dengan melakukan firman itu kami akan berbahagia, karena kami akan beroleh kekuatan, beroleh
pertolongan di dalam setiap kehidupan kami. Ingatkanlah kami Tuhan, supaya kami senantiasa melakukan firman-Mu dengan mau bertekun di dalamnya, meneliti serta mengingat-ingat firman-Mu. Jangan pernah kami lupakan firman yang telah kami terima dari-Mu. Karena itulah kehidupan kami, itulah sumber sukacita kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga Roh Kudus yang telah kami terima itu senantiasa mengingatkan kami akan firman yang telah kami terima dan kami dengarkan setiap saat untuk kami lakukan. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan pekerjaan kami, pribadi lepas pribadi, setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami dan memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu, sehingga kami bisa bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu, mengenal penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati juga setiap pelayanan gereja-Mu ini, supaya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkanlah kami dalam doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus, aku milik-Mu, dan yang ada padaku, kekuatan nyawaku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Mengenali jalan-Mu, bukalah telingaku, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kuatkanlah tanganku, melakukan perintah-Mu, arahkanlah kakiku, melangkah di jalan-Mu, melangkah di jalan-Mu. Yesus, aku milik-Mu, dan yang ada padaku, kekuatan nyawaku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sehat.